Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, malam ini kita tidak sekadar berbicara tentang gerakan atau bacaan dalam sholat. Kita akan menyentuh sesuatu yang jarang disadari, sesuatu yang tersembunyi di antara helaan nafas, sesuatu yang bahkan mungkin pernah kita ucapkan tanpa pernah benar-benar kita pahami. Pernahkah terlintas dalam benakmu bahwa di balik satu suara sederhana, hu, tersimpan rahasia yang mampu mengguncangkan kesadaran, membuka tabir batin, dan membawa seorang hamba begitu dekat hingga seakan tiada lagi jarak antara dirinya dengan Sang Pencipta? Ada sebuah getaran halus yang hidup di antara diamnya sujud dan lirihnya zikir. Getaran itu tidak terdengar oleh telinga biasa, namun dirasakan oleh hati yang mulai terjaga. Dalam tradisi para arif, suara hu bukan sekadar bunyi. Ia adalah isyarat. Ia adalah nafas yang menyebutnya tanpa huruf, tanpa bentuk, tanpa batas. Dan di sanalah kisah ini bermula. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali yang namanya menggema lintas zaman, tidak memandang sholat hanya sebagai kewajiban yang ditunaikan. Baginya, sholat adalah perjalanan pulang. Setiap takbir adalah langkah meninggalkan dunia, setiap ruku adalah kerendahan total, dan setiap sujud adalah lenyapnya diri dalam kehadiran ilahi. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia yang hanya disingkap kepada mereka yang benar-benar mencari, rahasia tentang hu. Dalam keheningan malam yang panjang, ketika begitu banyak manusia terlelap dalam mimpi, beliau tenggelam dalam munajat yang tak terlukiskan. Nafasnya teratur, namun bukan sekadar tarikan dan hembusan biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Setiap helaan seolah membawa nama yang tak terucapkan. Hu bukan dilafalkan dengan lidah, melainkan mengalir dari kedalaman jiwa. Seolah seluruh wujudnya menjadi satu alat yang menyebutnya. Konon, hu adalah panggilan paling murni kepada Allah. Bukan Allah yang memiliki huruf dan suara yang bisa dilatih oleh lisan, tetapi hu, Dia yang tak terdefinisikan, tak terjangka oleh pikiran, sebuah penunjukan langsung kepada zat yang maha ada. Dan disitulah misterinya. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu sederhana justru menyimpan kedalaman yang tak terhingga? Banyak orang berdiri dalam sholat, namun hatinya berkelana. Banyak yang membaca, namun tidak merasakan. Tetapi para kekasih Allah, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Dalam setiap gerakan, dalam setiap diam, mereka mendengar hu. Bahkan ketika tidak ada suara, hu tetap ada. Bahkan ketika tubuh berhenti, hu terus hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengisyaratkan bahwa perjalanan seorang hamba tidak akan sempurna sebelum ia mengenal nafasnya sendiri sebagai jalan menuju Allah. Nafas yang selama ini dianggap biasa, ternyata adalah jembatan tersembunyi. Setiap tarikan adalah pemberian, setiap hembusan adalah pengembalian, dan di antara keduanya, hu bersemayam. Bayangkan sejenak, ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa setiap nafasnya adalah zikir. Tidak ada lagi ruang kosong, tidak ada lagi kelalaian. Bahkan dalam diam, ia tetap bersamanya. Di titik itu, sholat tidak lagi dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat menjadi keadaan, menjadi keberadaan itu sendiri. Namun disinilah letak kegelisahan yang mulai muncul. Jika hu adalah rahasia kedekatan yang begitu dalam, mengapa tidak semua orang dapat merasakannya? Mengapa banyak yang tetap kosong meski setelah lama bersujud? Apakah ada tabir yang menutupi? Ataukah ada sesuatu dalam diri manusia yang justru menghalangi mereka untuk sampai pada rahasia ini? Dan yang lebih menggetarkan, apakah mungkin selama ini kita telah melewati sesuatu yang sangat berharga tanpa pernah menyadarinya? Ketika kesadaran itu mulai muncul, ketika hati mulai bertanya, disitulah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang menuntut kejujuran, kerendahan, dan keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri. Karena hu bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk ditemukan. Dan saat seseorang benar-benar mulai menemukannya, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Namun semakin dalam seseorang mencoba menyelani rahasia itu, semakin terasa bahwa perjalanan ini bukanlah jalan yang tenang. Ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam diri, sesuatu yang tidak bisa diabaikan.
Seolah ada lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi, kini perlahan terangkat, memperlihatkan kenyataan yang tidak selalu indah. Ketika kesadaran tentang Hu mulai menyentuh batin, bukan hanya ketenangan yang hadir, tetapi juga kegelisahan yang menyesakkan. Sebab di saat itulah, seseorang mulai melihat dirinya sendiri tanpa masker. Ia menyadari betapa selama ini, sholatnya penuh dengan gerakan tanpa jiwa, bacaan tanpa kehadiran, dan niat yang seringkali bercampur dengan hal-hal yang tidak disadari. Dalam keheningan yang seharusnya menenangkan, justru muncul suara-suara lain yang mengganggu, pikiran yang berlari, kenangan yang menyeruak, dan keinginan-keinginan duniawi yang tiba-tiba terasa begitu kuat. Setiap kali mencoba merasakan Hu, sesuatu dalam dirinya seperti menolak, seolah ada kekuatan yang tidak ingin ia benar-benar sampai. Di titik itu, tekanan batin mulai terasa semakin nyata. Ia bertanya dalam diam, mengapa semakin mendekat justru semakin jauh? Mengapa ketika mencoba hadir sepenuhnya dalam sholat, hatinya justru terasa lebih kacau daripada sebelumnya? Seakan ada dua arah yang saling bertentangan dalam dirinya. Satu menarik menuju keheningan ilahi, sementara yang lain menyeretnya kembali ke dalam hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisyaratkan bahwa inilah ujian yang tidak bisa dihindari. Ketika seorang hamba mulai mengetuk pintu kesadaran, maka seluruh isi dirinya akan bangkit. Ego yang selama ini tersembunyi akan menunjukkan wajahnya. Ia tidak lagi diam, ia melawan, ia menolak untuk dilepaskan. Dan di sanalah konflik itu mencapai bentuknya yang paling tajam. Setiap tarikan nafas yang seharusnya membawa Hu, kini terasa berat. Bukan karena nafas itu berubah, tetapi karena hati yang membawanya dipenuhi oleh beban yang selama ini tidak pernah dihadapi. Ada rasa takut yang tidak jelas asalnya, ada keraguan yang perlahan menggerogoti keyakinan, bahkan ada bisikan halus yang mempertanyakan apakah semua ini nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh keinginan untuk merasa dekat dengan sesuatu yang tak terlihat. Dalam sujud yang panjang, ia tidak lagi hanya berhadapan dengan Allah, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Dan pertemuan itu jauh lebih menakutkan daripada apapun. Waktu seolah melambat, setiap detik terasa seperti pertarungan. Ia ingin bertahan, ingin terus menyelam lebih dalam, tetapi ada bagian dalam dirinya yang mulai lelah. Bukan lelah secara fisik, melainkan kelelahan jiwa yang menghadapi sesuatu yang belum pernah disentuh sebelumnya. Dan semakin ia berusaha menggapai Hu, semakin terasa bahwa ada jarak yang belum mampu ia lewati. Apakah karena ia belum cukup bersih? Apakah karena hatinya masih terikat oleh hal-hal yang tidak disadari? Atau apakah selama ini ia hanya mendekati bayangan, bukan hakikat yang sesungguhnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dengan lembut. Mereka menghantam, memecah ketenangan yang semula ia cari. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa perjalanan ini tidak hanya menuntut keinginan, tetapi juga pengorbanan yang tidak kecil. Sesuatu harus dilepaskan. Namun apa yang harus dilepaskan itu justru terasa sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dan disitulah ketakutan terbesar mulai muncul. Bagaimana jika untuk benar-benar merasakan Hu, ia harus kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai dirinya? Bagaimana jika kedekatan itu hanya bisa dicapai dengan melepaskan segala identitas, segala kebanggaan, bahkan segala yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran? Langkahnya mulai goyah. Bukan karena ia ingin mundur, tetapi karena ia mulai menyadari betapa besar harga yang harus dibayar untuk melangkah lebih jauh. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua akan dibuka, semua akan ditampakkan. Dan tepat di ambang itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah momen yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah seluruh dunia di sekitarnya menghilang perlahan. Suara-suara meredup, dan hanya tersisa satu kesadaran yang begitu tajam, begitu nyata, hingga membuatnya hampir tidak mampu bertahan. Nafasnya terhenti sejenak. Bukan karena berhenti secara fisik, tetapi karena ada sesuatu yang mengambil alih seluruh perhatiannya. Kini bukan lagi sesuatu yang ia cari, tetapi sesuatu yang mulai menemukannya. Dan pada detik itu, tepat sebelum semuanya terungkap sepenuhnya, ia dihadapkan pada satu pilihan yang akan mengubah segalanya. Pilihan itu tidak datang dalam bentuk kata,
tidak pula dalam suara yang bisa dijelaskan. Ia hadir sebagai dorongan yang begitu kuat, namun sekaligus menakutkan, sebuah panggilan untuk melangkah lebih jauh atau berhenti dan kembali menjadi seperti semula. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa dijadikan pegangan. Ilmu yang selama ini dikumpulkan terasa tidak cukup. Hafalan, pemahaman, bahkan pengalaman ibadah yang panjang seolah runtuh di hadapan satu kenyataan bahwa untuk benar-benar sampai pada seseorang tidak bisa membawa apapun selain keikhlasan yang murni. Dan justru disitulah letak pertarungan yang paling dalam. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menyerah sepenuhnya, membiarkan menelan segala kesadaran yang tersisa. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang menggenggam erat, ketakutan akan kehilangan kendali, kehilangan identitas, kehilangan dirinya sendiri. Seolah jika ia melangkah satu langkah lagi, tidak akan ada jalan kembali. Detik-detik itu terasa seperti jurang yang terbuka lebar. Ia berdiri di tepinya dengan hati yang bergetar hebat. Setiap nafas menjadi saksi dari pergulatan yang tak terlihat. Tarikan yang membawa harapan, hembusan yang membawa keraguan. Namun kini, nafas itu tidak lagi terasa miliknya. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengalir di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa ia kuasai, tetapi juga tidak bisa ia tolak. Semakin dekat. Bukan sebagai suara, tetapi sebagai kehadiran. Kehadiran yang tidak memberi ruang bagi kepalsuan. Dalam sekejap, seluruh lapisan dirinya seperti disingkap tanpa sisa. Ia melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Niat yang pernah tercampur, kesombongan yang tersembunyi, harapan yang diam-diam menginginkan pujian, semua muncul tanpa bisa disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Dan di hadapan semua itu, ia merasa kecil, begitu kecil hingga hampir lenyap. Inilah inti dari rahasia yang selama ini dicari. Bukan tentang menemukan sesuatu di luar diri, tetapi tentang dihancurkannya segala ilusi yang selama ini membentuk diri itu sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seakan mengisyaratkan bahwa bukan sekedar jalan menuju Allah, melainkan proses peniadaan segala selainnya. Sebuah perjalanan yang tidak menambahkan apapun, tetapi justru mengurangi, mengikis, hingga tidak tersisa kecuali kesadaran yang murni akan kehadirannya. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi aku. Yang ada hanyalah Dia. Ketika kesadaran itu menyentuh titik terdalam, ia tidak lagi merasakan batas antara dirinya dan apa yang ia cari. Tidak ada jarak, tidak ada perantara, hanya kehadiran yang begitu nyata, begitu kuat, hingga segala sesuatu selain itu terasa tidak berarti. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan, bukan karena kesedihan, melainkan karena sebuah pengakuan yang akhirnya terucap tanpa kata. Sebuah penyerahan total yang tidak lagi membutuhkan alasan. Semua pertanyaan yang selama ini menghantui kini luruh begitu saja. Bukan karena terjawab, tetapi karena sudah tidak relevan lagi. Di titik itu, tidak lagi dicari. Ia menjadi nafas itu sendiri. Ia menjadi kesadaran yang terus hidup. Bahkan di luar sholat, di luar zikir, di luar segala bentuk ibadah yang terlihat. Segalanya berubah. Cara memandang, cara merasakan, bahkan cara berada di dunia ini tidak lagi sama. Sholat bukan lagi rutinitas, ia menjadi pertemuan. Sujud bukan lagi gerakan, ia menjadi tempat kembali. Dan nafas bukan lagi sekedar tanda kehidupan, ia menjadi jembatan yang menghubungkan yang fana dengan yang abadi. Namun pemahaman ini tidak datang tanpa harga. Ia datang setelah kehancuran, setelah segala yang selama ini dianggap sebagai diri runtuh tanpa sisa. Dan dari reruntuhan itulah sesuatu yang baru muncul. Bukan diri yang lama, tetapi kesadaran yang berbeda. Kesadaran yang tidak lagi mencari karena telah menemukan. Yang tidak lagi bertanya karena telah merasakan. Yang tidak lagi berjalan karena telah sampai. Meski perjalanan itu sendiri tidak pernah benar-benar berakhir. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan membaca atau mendengar. Ia adalah pengalaman yang harus dilalui, sebuah perjalanan yang menuntut keberanian untuk kehilangan agar bisa benar-benar menemukan. Dan mungkin tanpa kita sadari, setiap nafas yang kita hirup saat ini adalah undangan yang sama.
Pertanyaannya bukan lagi apakah hu itu ada, tetapi apakah kita siap untuk benar-benar mendengarnya? Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin hari ini kita baru menyadari bahwa selama ini kita tidak pernah benar-benar jauh. Hanya saja kita belum sungguh-sungguh hadir, bahwa dalam setiap nafas yang kita hirup, ada panggilan yang lembut, yang tidak pernah berhenti, yang selalu menunggu untuk kita sadari. Hu bukan sesuatu yang harus dicari ke tempat yang jauh. Ia begitu dekat, bahkan lebih dekat dari kesadaran kita sendiri. Tinggal satu hal yang tersisa. Apakah kita mau berhenti sejenak, merendahkan hati, dan benar-benar mendengarnya? Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Luangkan waktu, hadirkan dirimu dalam setiap sholat, dan rasakan. Mungkin di sanalah perjalananmu yang sebenarnya bermula. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan kepada mereka yang juga sedang mencari makna dalam setiap sujudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.